Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak. Perkenalkan, saya Riki Sandyuda, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Karya Mukti 1, Kecamatan Penyikiran, Kabupaten Majalengka, akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu kelompok atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan, dan atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakasa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang sudah saya buat yaitu yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Tindakan yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Pada ambil pelajaran, pertanyaan yang saya buat adalah aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menciptakan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan? Lalu bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Adapun tindakan yang saya lakukan adalah melakukan survei atau wawancara dengan siswa untuk memahami kebutuhan, minat, dan gaya belajar individu mereka. Mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Lalu, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar siswa. Tahapan Bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya, apa pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru kelas lain? Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Adapun tindakan yang saya buat yaitu membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik.
Melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Selanjutnya, dijabarkan rencana. Adapun pertanyaan yang saya buat adalah, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan yang saya lakukan adalah membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran, serta pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi yang tinggi. Tahapan bagja terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Kapan rencana untuk kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dilakukan? Serta bagaimana agar kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran bisa terlaksana dengan baik? Tindakan yang saya lakukan adalah semua komponen sekolah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggunya. Dilaksanakan di setiap proses pembelajaran di kelas agar terlaksana melaksanakan pembiasaan 5S: salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, menciptakan pembelajaran yang menarik, memahami karakter murid, dan membimbingnya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.